به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقاء ربه. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian, mari bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di tahun baru Islam 1447 ini kita harus lebih memperjelas langkah kita di barisan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa nanti berjumpa dengan Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ketua yayasan dan seluruh pengurus, ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus yang lain, para alim, guru-guru kami, para ustadz yang kami muliakan dan seluruh hadirin hadirat jamaah sekalian, a'azzakumullah. Ya, mungkin sebagian heran, biasanya hari Senin, tapi hari Ahad gitu ya. Jadi tadi malam saya itu ada mengisi tahun baru Islam di Masjid Al-Khair, Anggrek Mas. Kemudian mungkin dari postingan masjid atau postingan kami, Ustadz Mujib mungkin melihat info lagi di Batam ya gitu. Rencananya balik langsung Pak ya. Tapi kan subuh tetap ke masjid, akhirnya karena pemateri hari Ahad ini masih haji ya, maka kami diminta untuk menggantikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, izinkan saya tidak membahas tanbihul ghafilin ya untuk Ahad ini. Tapi kita ingin mengambil beberapa ibrat ya, pelajaran-pelajaran terkait dengan momentum kita di tahun baru Hijriah ini. Ada beberapa nilai-nilai mungkin dikongsikan oleh ustadz-ustadz yang lain, tapi izinkan saya pada subuh hari ini berkongsi tentang nilai-nilai yang mudah-mudahan bisa melengkapi antara satu sama yang lain. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, bahwasanya hari ini atau setiap tahun kita biasa mendengar ceramah tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, tahun baru Muharram. Tapi banyak di antara kita yang melihatnya dengan menyederhanakan pembahasan tentang hijrah. Bahkan dengan diksi yang paling mudah ketika berbicara tentang hijrah itu, Nabi itu hijrah berpindah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Wah, itu kan sangat ringan diucapkan. Tapi kalau dibalikkan kepada kita, coba kau lakukan itu dengan konteks historis seperti di zaman itu. Maka hijrah itu tidak bisa dibangun dengan sesingkat itu. Nabi pindah dari Mekah ke Yathrib ya. Bahkan ada yang mengatakan pindahnya jazakallah khair seperti jalan-jalan pindah gitu. Dan kata-kata itu kan diucap tidak sampai 5 detik. Nabi hijrah dari kota Mekah ke Yathrib, karena belum jadi Madinah waktu itu. Namanya Yathrib. Nah, padahal dalam kisah Nabi hijrah itu ya, ada muatan-muatan pengorbanan yang tidak terilis. Bahwasanya dulu tidak ada bis seperti sekarang jamaah haji dan umroh. Pindahnya pun bukan karena jalan-jalan, karena kalau nggak pindah mati atau murtad, pilihannya kan begitu. Ya, yang berikutnya apa? Hijrahnya Nabi terpaksa tinggalkan kampung, tinggalkan rumah, tinggalkan aset, tinggalkan kedai, tinggalkan keluarga. Yang terakhir, kalau tidak hijrah, pilihannya Nabi di sayembara, dibunuh dengan upah hadiah sayembara 100 unta merah bagi yang bisa membawa jasad Nabi hidup atau mati. Ya. Jadi kalau bicara tentang hijrah, ya itu pengorbanan semua isinya Bapak Ibu. Ya. Ini harus berubah mindset kita. Kita itu dalam beragama tuh inginnya senang terus. Sholatnya mesti sejuk terus. Ya.
Kalau ke masjid jangan jauh-jauh, dekat pun pakai motor metik gitu ya. Kalau tidak ada fasilitas itu, kadang menjadi alasan kita untuk tidak beramal. Ya. Nah ini yang jangan sampai. Padahal apa? Kisah hijrah itu dibangun di atas darah penderitaan. Sekarang kita tinggal ambil ibrohnya saja. Ya Bapak Ibu. Sekarang kalau kita bilang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ya samalah kayak kami umroh. Kalau dari Batam ya ke Singapura, dari Singapura ke Jeddah, dari Jeddah naik bis ke Madinah, dari Madinah 3 hari 4 hari, kemudian ambil mikot di Bir Ali, kami jalan ke Mekah santai. Ya itu kita sekarang. Itu kita sekarang. Itu pun kadang Bapak Ibu, orang sudah umroh dengan segala fasilitas, bisnya bagus. Ya, tapi kalau saya bimbing umroh, kadang-kadang jemaah yang baru first time pertama kali belum sampai-sampai Ustaz ke Mekah. Lama kali gitu ya. Pegalah badan, Masya Allah, naik bis AC nyaman, bilang pegalah badan. Terpaksa lah kita cerita tentang hijrah. Bapak Ibu, Nabi hijrah Mekah ke Madinah bukan kayak kita tidur dingin sejuk. Terpaksa lah Wak, suntik-suntik sikit kan. Bahwa hijrahnya itu jalan kaki. Kemudian raqiban, mengendarai kendaraannya itu enggak ada Qatar Air, enggak ada. Enggak ada Saudi Air. Apalagi Garuda Air. Yang ada onta air. Onta suka minum air. Ada sekarang jamaah haji dan umroh, kalau bisnya telat sedikit lama kali, biasanya 5 jam nyampe, ini 6 jam. Gimana sih travelnya? Masya Allah, marah-marah. Kok baru 6 jam pergi, santai-santai, dingin-dingin. Nabi itu dari Jabal Sur sampai ke Yathrib hampir 1 pekan perjalanan. Coba. Hijrah itu hampir 1 pekan Pak. Hampir Senin ketemu Senin. Bahkan ada ulama yang mengatakan Senin ketemu Selasa. Jadi tidak dibangun kisah ini dengan bersantai. Ya harusnya kita ketika mendengar cerita hijrah, tahun ini jangan terlalu nyantai lagi. Untuk agama ini harus punya determinasi, kesungguhan dalam mengamalkannya lebih kuat. Ya ini yang ingin saya bangun. Makanya pahalanya besar hijrah itu, derajatnya ditinggikan Allah. Ya. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, sungguh-sungguh dulu, barulah Allah kasih kemenangan. A'zamu darajatan 'indallah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wallahu azizul hakim. Ya, a'zamu darajatan 'indallah, tinggi derajatnya. Kenapa? Beriman, berhijrah untuk Allah, bersungguh-sungguh. Terakhir Allah bilang apa? Wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kalau mau menang, kalau mau beruntung, berjuang untuk agama. Ya. Jadi itu nilainya Bapak Ibu, bahwa hijrah tidak dibangun sesingkat narasi yang diucapkan ceramah seperti saya. Ya. Nah makanya kalau konteksnya sekarang kita ini di zaman Nabi disuruh pindah 400 kilo, 50 km dari Mekah ke Madinah tanpa bis, tanpa maskapai, tanpa AC. Kira-kira nih ya, warga Anggrek Sari kalau waktu itu diminta Nabi 450 meter jalan kaki ke sana, pilih ikut Nabi atau tinggal di kampung dengan Abu Sufyan. Kan ibu-ibunya nyaut Abu Sufyan gitu. Dengan orang kafir. Ya. Kadang-kadang sama tetangga, Pak di rumah, yuk ke masjid yuk, ada pengajian. Motor tak ada lah. Dari motor. Pak kenapa tak datang pengajian?
Mobil rusak, padahal dari rumahnya ke masjid paling 300 meter, 400 meter. Kalau kita belum bisa meruntuhkan benteng ego untuk beramal dengan yang remeh-remeh sekarang, gak yakin kita. Kalau kita ada di zaman Nabi, entah kita bantu Nabi atau kita tetap aja di Mekah, gak sanggup berjuang bersama Rasulullah. Ya, oleh karena itu di pengantar pertama ini saya ingin sampaikan, hijrah itu memuat yang namanya pengorbanan. Maka kita harus lebih kuat dalam berkorban dalam pengamalan agama. Nah kemudian Bapak Ibu, hijrah ini ada nilainya. Ya, pada kesempatan hari ini mungkin saya sharing 3 atau 4 poin ya yang terkait tentang apa sih refleksi yang paling utama tentang hijrah. Ya, yang pertama, dari Nabi jadi Rasul sampai beliau 13 tahun di Mekah, sampai beliau hijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah dan meninggal di kota Madinah, kisahnya ditutup dengan 23 tahun. Saya tanya Bapak Ibu, seluruh sirah nabawiyah 23 tahun itu lebih banyak cerita deritanya atau sukacitanya? Deritanya kan? Ya. Jadi beliau berjuang sebagai Rasul 23 tahun, kira-kira banyak susahnya atau senangnya Pak? Banyak susahnya. Makanya apa? Yang pertama saya ingin sampaikan, tahun ini kita itu harus lebih tahan banting dalam agama. Jangan cengeng, kalau bahasa yang gampang sering saya sampaikan, jangan cengeng. Ya, saya kalau lagi ngaji sama binaan kami nih ya, ketua Rihla Community nemenin saya Pak Nas nih, ya jemput saya tadi. Ya Pak Nas, kalau ada yang nggak datang karena apa? Mohon maaf Ustadz nggak bisa datang, anak saya sakit misalnya gitu kan, atau agak-agak flu. Waduh, kalau saya jadi pembimbing sedikit-sedikit flu nggak datang, orang nggak ngaji. Ya, saya kadang suka bilang dia harus jangan cengeng. Ada agenda dakwah. Kenapa nggak datang? Harus beli susu anak, masya Allah, beli susu anak. Ya, tidak mengaji kan? Kita kurang tahan banting, terlalu cengeng. Sementara Nabi itu sudah menyontohkan, sahabat itu mengalami dari perjalanan tinta sejarah mereka, derita itu lebih mendominasi dari sukacita. Maka jadi orang Islam sekarang harus tahan banting, tahan ujian. Jangan lembek, jangan cengeng, jangan cepat menyerah. Ya. Lucu juga kalau ada orang, kenapa Pak nggak datang sholat subuh semalam ditunggu nggak ada? Itu lagi sakit, kenapa? Kelingkingnya kena duri. Masya Allah, kelingking kena duri nggak ikut ke masjid. Sementara kita salut sama senior-senior kita yang sholat pun harus dengan bangku, dengan kursi. Itu kan melawan yang namanya sakit badan. Jangan pula kita lembek, cuma kelingking tertusuk duri nggak datang majelis, nggak datang ke masjid. Ya, kenapa? Justru ujian-ujian di dalam agama ini yang nanti akan meninggikan derajat kita. Ya Bapak Ibu, jadi di tahun 1447 ini kalau ke depan kita dalam beragama, amal soleh banyak yang namanya ujian-ujian dalam beramal, yaitu harus dikuatkan hatinya, jangan digugurkan amalannya. Kecuali memang tak sanggup lagi. Saya nggak bisa ke masjid, kenapa? Badan sakit parah, demam menggigil, itulah. Ya, itu yang pertama. Jadi harus lebih tahan ujian dan tahan banting. Ya, mungkin kalau saya nih ini disclaimer saya, mungkin kalau dari 100% perjuangan Nabi, 10% aja lah cerita-cerita yang senangnya. Oh kenapa begitu? Kenapa Nabi dikasih senangnya cuma sedikit? Karena beliau nanti mau panennya di akhirat. Ya, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, tahun 1447 jadilah seorang mukmin yang qawi, yang kuat, yang determinatif, yang tidak cepat mundur, jangan mudah gugur, insya Allah.
Yang kedua, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan terkait dengan nilai hijrah yang tidak boleh hilang. Ya, hijrah itu kisahnya Nabi itu mencontohkan bagaimana iman, yakin dan tawakal kepada Allah adalah solusi dari segala problematika. Pokoknya kalau ada masalah-masalah dalam keseharian, bersandarlah kepada Allah. Lebih kuat lagi, lebih yakin lagi. Ya. Kenapa begitu? Bapak Ibu, ingat nggak kisahnya ketika Nabi sebelum hijrah, ya, ketika perintahnya itu turun, Nabi itu kan sebelum berangkat ke Yathrib transit dulu di sebuah gua lah ya. Gua itu terdapat di satu gunung yang tinggi, namanya gunung apa? Jabal apa? Jabal Thur, ya kan? Karena kan kalau langsung dari Mekah ke Yathrib rute yang ininya yang normalnya yang normatif sudah dicegat-cegat orang kafir, maka beliau harus agak atret sedikit putar. Di Jabal Sur itu bukan sebentar, transit sampai bermalam beberapa hari. Nah, jangankan dari Jabal Sur ke Yathrib, sebelum sampai Jabal Sur itu sudah bertubi-tubi itu rintangan, Pak. Apakah Nabi senang-senang aja dari rumah ke Jabal Sur? Bapak Ibu kan tahu ceritanya, beliau sudah ditunggui pembunuhnya di depan rumah semua tuh. Coba. Dan Bapak Ibu tahu waktu itu, waktu Nabi sebelum hijrah, kira-kira ada berapa orang yang siap membunuh beliau? Ingat Pak kisahnya? Berapa orang yang membunuh Nabi sebelum Nabi hijrah? Berapa orang dari kafir Quraisy, Pak? Satu negara mau bunuh beliau. Satu negara. Ya waktu itu kan kafir Quraisy itu sudah nggak tahan lagi. Muhammad ini disuruh berhenti dakwah, tak mau, ganggu Tuhan-Tuhan berhala kami. Ya, dibunuh tak takut, difitnah tak mundur. Dikasih harta, uang, kekuasaan, tidak mau juga surut. Gimana nih? Oh, kita matiin aja lah Muhammad. Bukan kayak gitu, Pak. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu bikin sayembara. Ya. Macam orang sekarang buka lamaran, we are hiring. Oh, Masya Allah. Kami mencari siapa? Manajer. Waktu itu yang di hiring apa? We are hiring qatilu Muhammad. Siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat hadiah. Berapa hadiahnya? 100 unta merah. Iya, berapa? Satu unta berapa tuh? 1 miliar kali ya Ustaz ya? Satu unta merah tuh ya macam Alphard lah. Alphard berapa Alphard di Batam nih? Tapi yang pelatnya yang putih lah, jangan hijau. Kalau hijau harganya lain kan? Ya kita kadang-kadang kalau bilang yang membunuh Nabi dapat 100 unta merah, sedikit kali. Karena kita tak tahu posisi unta merah zaman dulu tuh gimana. Ya macam Alphard itu kendaraan paling bergengsi Pak di zaman itu. Dikasih siapa yang dikasih berapa? 100. Kalau ibaratnya satunya 1 miliar, yang membunuh Muhammad dapat 100 miliar. Dapat 100 miliar lumayan, calon wali kota itu bisa menang tuh. 100 miliar. Sehingga apa? Semangatlah membunuh beliau. Berapa orang? Satu negara, negara Mekah lah kalau kita bilang negara ya, atau kampung. Satu Mekah semuanya mencari Nabi, siap menghabisi Nabi. Bahkan sebelum beliau ke Jabal Sur, rumah sudah dikepung dengan para pembunuh-pembunuh itu dari berbagai kabilah. Tapi Bapak Ibu, Nabi gentar tidak dengan ancaman itu? Tidak gentar. Ya. Bahkan Nabi itu pernah dikisahkan di perang Ahzab setelah hijrah itu, ya, waktu di perang Ahzab dibilang, ya Muhammad, semua orang sudah ngepung engkau, mau bunuh engkau, semua orang, orang kafir, orang Yahudi, orang Badui, Gotofan. Ya, sampai ayat turun, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika Nabi sudah dikepung semua musuhnya, Nabi bilang apa? Kami tak mundur, mara iman kami bertambah, cukuplah Allah sebagai pelindung saya. Gak mundur. Nah saat itu Bapak Ibu, sebelum Nabi ke Jabal Sur, di rumahnya itu ada orang yang siap membunuh beliau. Nah sekarang pikirkan, umpamanya ya, kita di posisi beliau saat itu, Bapak Ibu di rumah, tapi Allah suruh, hei fulan, kau pergilah ke kota Yathrib, tapi di depan rumah udah ada puluhan pembunuh. Kira-kira kita berangkat atau bunuh diri? Bunuh diri pula. Coba, ini kita mau keluar dari masjid, Allah perintahkan kita ke kampung sebelah, tapi di depan masjid sudah ada yang mau bunuh kita. Terkencing-kencing mungkin kita. Betul tak nih Allah suruh saya ke sana? Tapi ketika Nabi menghadapi situasi itu, apakah beliau mundur? Sejengkal pun tidak, Pak. Makanya ada kisahnya, beliau minta Sayyidina Ali untuk dikatil beliau pergi keluar. Ya, sambil apa? Beliau membacakan ayat-ayat dalam surat Yasin kan? Itulah Allah selamatkan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah apa? Kami jadikan di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang, kami tutup mereka, kami liputi mereka sehingga mereka nggak bisa lihat. Nabi dengan pedenya saja sambil ngambil pasir kan, lempar-lempar, itu lewat segitu orang yang sudah nafsu membunuh Nabi, tidak bisa memberikan mudarat walaupun satu sayatan aja tidak bisa, Pak. Maksud saya apa? Sebagai orang beriman, tahun ke tahun yakin dan tawakalnya harus semakin bagus. Jadi jangan sampai ada ceritanya tahun ini, Ustadz saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, tapi kok duitku nggak datang-datang. Aduh, jangan lembek begitu. Akhirnya udahlah, ngapain juga ngaji, ngapain juga sholat. Jangan, harus yakin bahwasanya apa? Kalau kamu bersandar kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana Allah telah membuktikan membantu Nabi ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi lewat tuh tak ada yang perasan sampai ke Jabal Sur. Mereka dari jauh, ada yang dari jauh bilang, itu algojo kita kok diam. Muhammad lewat itu, Muhammad lewat. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalaupun kita sedang bertahan bersama agama Allah, beramal, berjuang, kalaupun satu Batam ini mau bunuh Bapak Ibu, tapi kalau Allah yang perintahkan kita, tidak akan ada orang bisa melukai kita. Itu yang harus kita yakini. Ya, kalaupun kita rajin beramal, kita berpihak pada Islam, Bapak Ibu datangkan masalah, 5 masalah, 10 masalah, masalah ekonomi, masalah anak bandel, masalah di pekerjaan, tapi Bapak Ibu tetap yakin kepada Allah, percayalah Allah akan kirimkan bantuannya. Ya, jadi harus semakin yakin 1447 nih dengan pertolongan Allah. Jangan pernah pesimis. Ya, akhirnya apa? Nabi stay di Jabal Sur. Nah waktu di Jabal Sur memang tidak semua orang langsung yakin. Abu Bakar aja goyang, Pak. Karena waktu beliau di Jabal Sur ada lubang, ada goa, masuk ke dalam goa kan. Dan itu kan Nabi diikuti, dicari-cari jejaknya, mana Muhammad ini. Akhirnya masuk ke dalam goa, berlindung di bawah. Nah saat beliau dengan Abu Bakar berdua berlindung di dalam goa di Jabal Sur tuh, tiba-tiba langkah kaki orang kafir Quraisy sampai, mana Muhammad, mana Muhammad. Abu Bakar bilang gini, ya Rasulullah, kalau mereka lihat ke bawah ini, mereka nunduk sedikit nampak kita, mati kita, kata Abu Bakar. Tapi Allah bilang apa? Enggak. Nabi disuruh bilang kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi secara nalar logika, Pak, itu udah susah lolos, ya. Makanya akhirnya turun ayat dalam surat At-Taubah, kalaupun
Abu Bakar, orang Mekah semuanya enggak menolong Rasulullah, Allah tetap akan selamatkan. Wah itu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak membantunya, kata Allah, Allah tetap akan menolongnya. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين, ketika ia bersama sahabatnya diusir keluar oleh orang-orang kafir, dan waktu itu masuk ke Jabal Sur, masuk ke goa. Idhuma fil ghar, kata Allah, ketika mereka berdua masuk ke dalam goa, idh yaqulu li sahibihi la tahzan illallah ma'ana. Ketika Abu Bakar takut, Nabi, kalau mereka lihat, kalau mereka nampak nunduk, mereka lihat kita mati kita. Kata Nabi, la tahzan, jangan sedih, Allah sama kita. Makanya ayat itu, ya, waktu itu Nabi bilang, ya Abu Bakrin, ya, kaifa bithaniyatnaini wallahu thalithuhuma. Bagaimana kalau ada dua orang, Allah suruh mereka berangkat, yang ketiganya ada Allah, gitu. Ya, misalnya nih, ada orang diperintahkan Allah untuk kebaikan, berjuang, Allah bersama mereka, terus 1 juta orang mau bunuh, bisa nggak Pak? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kalau Allah yang tolong, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 10 juta orang, tapi Allah yang ketiga bersama mereka. Maksudnya apa? Allah dekat pertolongannya. Maka Abu Bakar langsung tenang, ya, ketika dikatakan, ya, faqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa kata Allah? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan ke atas. Iya, Abu Bakar jadi tenang. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizul hakim. Kata Allah, ya, maka Allah datangkan ketenangan di hatinya, dan Allah bantu dengan mendatangkan bala tentara yang tidak bisa dilihat. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Makanya sebagian mu'arrikh sejarah Islam itu mengatakan, waktu orang kafir itu sudah dekat lagi dengan gua lubang itu, Allah gerakkan laba-laba, itulah. Walaupun cerita ini dikritisi juga oleh sebagian ahli hadis, tapi nggak ada masalah. Intinya di ayat Allah bilang dikirim bala tentara yang tidak terlihat, bijunudin lam tarawha. Langsung mereka buat rumah kan di situ. Atau orang kafir ini bilang, itu di situ, coba kita lihat. Kata kawannya, ini salah satu pertolongan Allah, tidak mungkin ada Muhammad di situ, itu ada laba-laba kok. Kalau dia masuk dalam, laba-laba itu pasti rumahnya rusak, gitu kan. Itulah yang Allah bilang apa? Kalau kamu yakin dan tawakal, tentara Allah yang tidak pernah terduga akan Allah kirimkan. Bijunudin lam tarawha. Sehingga apa? Allah jadikan orang kafir itu rendah. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah yang paling tinggi. Akan nilai yang kedua saya ingin sampaikan, harus lebih yakin dan tawakal pada pertolongan Allah. Kita kan Bapak Ibu punya masalah masing-masing. Iya, ada yang masalahnya piti. Udah sholat, sudah rajin ngaji, piti tak datang-datang, hutang tak lunas-lunas. Yakin Allah kasih pertolongan. Yang penting kuat dalam beramal, jangan mundur, jangan goyah. Ada yang masalahnya piti no problemo. Masalahnya apa? Anakku degil kali Ustaz, bandal kali anakku nih. Akhirnya nyerah, adalah tak mau didik anak lagi. Jangan, terus bina mereka. Ya, ada yang masalahnya apa? Yang lain, lingkungan, difitnah, di keluarga, tetap kuat. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, hijrah itu momentum pergantian tahun, itu berarti kita harus lebih sadar diri. Sadarnya apa? Bahwa yang pertama,
antara hari ini dan hari kiamat semakin dekat. Oh, kalau kiamat belum ada tanda-tandanya, oke. Kau dan kiamat masih belum dekat, tapi engkau dengan ajalmu itu semakin dekat. 1447 berarti mati kita tambah setahun dekatnya nih kan? Oh, seno 1447, tahu nggak? Setahun nafasmu di dunia udah berkurang. Maka apa maksud saya di pergantian waktu ini? Harus banyak yatafakkarun, banyak berfikir. 1447 ini tidak ada lagi alasan kita mengorbankan amal soleh karena urusan dunia. Jangan. Takutnya terlambat, takut tak sempat. Ya, ada kan orang gini, nantilah aku aktif di masjid kalau sudah pensiun. Ya, siapa yang bilang kau pensiun sampai umur belum tahu juga, nanti belum pensiun udah pensiun jadi manusia. Tak jadi. Nantilah aku mau pergi umroh, mau pergi haji, tunggu luang. Nantilah mau baca Quran kalau ada waktu. Ya nggak baca-baca. Mau beramal, mau pengajian, mau zikir, mau baca Quran, kalau ada waktu, kalau ada senggang, kalau ada uang, pakai kalau, nggak akan jadi. Makanya banyak sekarang motivator Quran tuh bilang, jangan tunggu luang baca Quran, tapi luangkanlah waktu untuk baca Quran. Jangan tunggu luang baru ke masjid, tapi luangkanlah masa untuk datang ke masjid. Ya, kenapa? Nanti kalau waktu itu berjalan, kita tak sempat, kita yang rugi. Ada kan orang yang begitu. Ya, saya banyak dapat murid-murid mau ngaji, tunggulah masih dinas terus nih saya nih. Kalau udah tak sibuk lagi lah baru aku gabung Ustaz. Ya kalau diizinkan Allah. Kalau dinas kau belum selesai, nyawa udah selesai, macam mana? Masih jangan tunggu-tunggu. 1447 nih, jadilah nih pesan saya pribadi ya, jadilah orang yang gercep beramal soleh. Apa itu gercep? Gerak cepat. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda. Ya. Karena apa? Bapak ibu beramal, waktu berjalan. Bapak ibu tak beramal, waktu tetap jalan. Bapak ibu datang pengajian, waktu berputar. Bapak ibu tak datang, waktu terus putar. Bapak ibu baca Quran, waktu berjalan. Bapak ibu tak baca, waktu tetap berjalan. Waktu akan membunuhmu kalau kau tidak bisa kendalikan dia. Maka bagaimana cara mengendalikan waktu? Manfaatkan li ta'atillah, untuk ketaatan. 1447 gercep beramal. Ya masa udah 1447 masih dunia terus, amalnya ketinggalan. Ya jangan. Kenapa? Tandanya 1447 ini kita udah lama ini. Udah lama. Dunia ini udah tua ibaratnya ya. Udah usang. Saatnya kita bersegera dalam amal. Yang terakhir ya, hijrah itu ya rangkaiannya adalah kenapa Nabi diutus jadi Nabi 23 tahun. Intinya adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu bisa dibumikan bersama masyarakat, ya kan? Makanya Rasulullah wafat itu kan ketika Al-Quran sudah tuntas. Maka misi Nabi itu menyempurnakan akhlak itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kalau kita lihat kisah Nabi pertama kali jadi Nabi, kisah hijrah sampai dengan beliau wafat, intinya adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu sampai di hati umat itu. Ya, ini saya pesan di akhir zaman ini, Bapak Ibu harus lebih sungguh-sungguh dalam menggali nilai-nilai Al-Quran. Jangan pula dijawab, saya sudah Quran Ustaz, baca Yasin tiap malam Jumat, tadarus setiap hari. Yes, bagus, tapi nggak cukup. Nilainya itu harus lebih baik. Kalau bisa Al-Fatihah tuh jangan ada lagi yang nggak tahu apa artinya, apa tafsirnya. Ya, kalau ada Bapak Ibu sampai setahun ini ditanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siapa yang maghdubi alaihim itu siapa yang dimaksud tafsir? Nggak tahu. Ya Allah, udah berapa ratus kali dengar Fatihah, udah umur berapa sekarang nggak tahu tafsirnya.
Siapa yang walad dolin? Siapa yang dikatakan walad dolin itu golongan apa? Ghairil maghdubi alaihim itu apa? Kalau sampai hari ini belum tahu, Bapak Ibu jadi umat Al-Quran tapi belum Qurani. Kira-kira bisa dipahami nggak? Umat Al-Quran tapi belum Qurani, belum jadi nilai-nilai dalam kehidupan. Padahal disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang disebut itu kan dua golongan, Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai seperti mereka. Kalau ada bapak yang jawab, oh itu ternyata, udah telat tuh datang kajian tafsir harus besok tuh, jangan sampai absen. Ya, walaupun ngaji tafsir tuh kadang-kadang bosan, ada ayat yang itu lagi. Iya, tafsir gitu kan, bosan. Tapi duduklah supaya apa? Paham nilainya. Ya, saya di Tanjung Pinang tuh ada majelis tafsir sendiri, udah 8 tahun saya di Batu 10 Al-Uswah tuh. Ya, pasang surut lah, kadang 80, 100 orang, sampai Jumat maghrib di Batu 10. Tapi memang kita perlu, karena sekedar baca Quran, wirid Quran saja nggak cukup, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Akhir zaman ini Bapak Ibu gelap di mana-mana, kesesatan banyak, perpecahan umat. Nah, kalau kita tidak dekat dengan nilai Al-Quran, kita juga ikut dengan fitnah kegelapan akhir zaman. Makanya Quran itu cahayanya. Tapi ada orang yang tahu cahaya Quran, Qurannya ibaratnya Bapak Ibu di rumah ada lampu, saklar tak di-on-kan. Ya, rumah saya gelap, Ustadz. Oke, keluarin duit beli lampu, pasang lampu tak di-on-kan. Sama kayak orang Quran, iya. Ada Quran, ada. Beriman tak? Beriman. Baca tak? Kadang-kadang. Ngerti nggak? Oh, nggak ngerti lah. Yang penting kan ada Qurannya. Yang penting baca kadang-kadang. Itu sama saja ibu bapak dikasih lentera tapi tidak dinyalakan. Quran itu mesti dinyalakan. Kan kata Nabi di akhir zaman nanti hati-hati fitnah yang gelap. Kan Nabi udah kasih sinyal. Orang gampang sesat, makanya kata Nabi nggak akan sesat kalau kamu berpegang pada dua perkara, ya, Al-Quran dan Sunnah. Karena memahami Quran nggak bisa kecuali tanpa Sunnah. Nah itu yang harus terinternalisasi lah kalau bahasa akademiknya. Kalau bahasa gampangnya harus masuk nilai-nilainya dalam keseharian pengamalannya Al-Quran itu. Jangan cuma sebatas di bibir, Pak. Harus tahu. Bapak Ibu coba saya tanya, ingat gak seumur hidup dengar Al-Kafirun udah berapa kali? Oh tak terhitung kalau maghrib. Nah coba kalau kita survei semua kita, kira-kira yang sudah tahu asbabun nuzulnya Al-Kafirun berapa persen? Kalau Al-Munawwarun ini 99% tahu semua nih, karena kayaknya pinter-pinter. Tapi kalau sampai hari ini Al-Kafirun yang dah berjuta kali kita dengar belum paham tafsirnya, kenapa turunnya? Tandanya apa? Ketinggalan dah lama kita nih. Ya, itu kan tentang Nabi ditawar-menawar untuk menyembah berhala setahun, ya kan? Al-Kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Itu maksud saya, jadi saya ingin memotivasi kita semua ya, untuk apa? Nilai-nilai Al-Quran harus dikuatkan. Kenapa? Baca Quran, hafiz Quran aja nggak cukup. Hafiz Quran aja nggak cukup. Harus ya hafidha alima wa amila tuh begitu. Quran tuh harus dibaca, dihafal, diilmui, diamalkan, baru bernilai, baru dia jadi lentera. Ya. Makanya Ustadz, kenapa itu ada orang guru ngaji kok melakukan zina? Kok ada orang katanya guru Al-Quran tapi nipu? Ya itu karena Qurannya cuma di bibir, kerongkongan, nggak sampai hati, nggak diamalkan, Pak. Itu yang saya bilang, kalau Bapak Ibu cuma Qurannya di bibir saja, seperti tadi, Bapak Ibu punya lampu tak dihidupkan. Padahal kata Allah apa? Ku kasih petunjuk, ku kasih cahaya. An-Nisa 174. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa
anzalna ilaikum nuram mubina, kata Allah. Wahai manusia, telah kudatangkan kepada kalian burhan, petunjuk yang jelas dari Rob kalian. Dan petunjuknya ini bukan sekedar nunjukin, kalau kau gelap di akhir zaman, dia bisa jadi penuntun keterangannya. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaikum nuran. Coba. Dan telah kami turunkan kepada kalian nur. Apa arti nur, Pak? Cahaya, jelas. Bukan cuma cahaya lagi, nuram mubina, cahaya yang jelas. Maka kalau orang Quran sudah di sini, nilainya sudah di hati, sudah diinternalisasikan, dia nggak akan takut di akhir zaman dengan fitnah apapun, dia nggak akan tersesat. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, apa yang dimaksud nuran mubina? Telah kuturunkan cahaya yang jelas, kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran, kitabullah, yang mana itu Al-Quran, diyaan wadihan alal haqqi, kata Ibnu Katsir. Al-Quran adalah penerang, ya, yang sangat jelas di atas kebenaran, gak akan sesat kamu selama-lamanya. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang tahu siapa pembunuhnya Sayyidina Ali? Nah tuh Ustaz, Abdurrahman ibn Muljam. Bapak Ibu tahu pembunuhnya Ali hafal surat apa? Hah? Hafiz Quran. Bunuh Ali, hafal Quran. Dia bilang apa? Dia ambil pedang, alirkan darah Ali supaya Allah ridho sama saya. Kenapa? Qurannya nggak sampai sini. Nggak betul mengamalkannya, cuma dibaca-baca tak paham. Ya, makanya dia bunuh Ali sambil baca ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, katanya. Tidak, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah orang kafir. Orang kafir halal darahnya, Allah cinta kalau saya alirkan orang kafir. Coba, ada nggak Bapak di saat ini sekarang yang mengatakan Ali itu sesat? Ada yang berani bilang? Nggak ada yang berani bilang. Tapi ada yang bunuh beliau, orang Islam, hafiz. Makanya saya imam-imam nih jangan cuma mulut, tapi Quran itu harus jadi nilai, harus paham. Banyak anak-anak kita hafal ini, hafal itu, setor ini, setor itu, tapi kok balik rumah akhlaknya tabrak Quran. Kok ada orang yang punya pondok Quran cabuli santrinya, dia hafal ayatnya, dia tabrak hukumnya. Bapak Ibu, macam mana solusinya? Datangi majelis Quran, tanya kepada guru-guru kita supaya ayatnya tuh tak lari pemahamannya. Ini penting nih Bapak Ibu. Walaupun saya tahu Bapak Ibu kaget dengan penyampaian saya ini, tapi penting. Ternyata ada Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali, orang Islam, hafiz, Pak.
Iya, menghibur hati orang yang mengundang kita dengan apa? Makan jamuannya. Itu amal soleh. Ya. Jadi ibu jangan anggap itu satu aib kalau ibu diundang lagi puasa sunnah, kemudian ibu makan, itu tidak aib. Ya. Kalau ibu sendiri puasa, itu kan hubungannya dengan Allah. Dan itu kapan-kapan bisa dibangun. Kapan saja. Ibu batal hari ini, masih ada Senin Kamis lain, masih ada Ayyamul Bid. Ya. Tapi kalau ibu pasakan puasa, kawan ini kecewa kan? Akhirnya apa? Tak usah undang dia lah, diundang makan tak menghargai katanya. Katanya orang Islam. Wah, jadinya mungkin tidak bisa lagi berteman seterusnya. Ya, jadi itu tidak termasuk ujian yang menjadi aib. Jadi kalau ibu dalam keadaan berpuasa, ada undangan dari teman, makan saja. Terus gimana puasa sunnahnya? Saya dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dosa. Dan tidak aib. Nanti bisa berpuasa di hari yang lain. Gitu ya Bu? Jadi dibungkusin. Oh, dapatnya lebih banyak pula. Oh, pandai ibu-ibu nih. Kalah jurus aku kan. Ya, kalau suruh makan sepiring katanya. Kalau dibawa balik 3 porsi. Ah, itu bolehlah juga. Ah, terserah lah ya. Atau bilang, "Ustaz, saya diundang kawan." Tapi saya puasa. Oh, tengok menunya dulu. Itu. Kalau menunya apa? Tahu, tempe, ikan asin. Aku terus puasalah. Tapi kalau tengok ayam rica-rica, dendeng balado, capcay, wah, Masya Allah, nasi kebuli, puasa sunnah bisa kapan saja. Jadi itu fleksibel aja ya Bu, fleksibel. Ibu tahu kalau memang. Tapi kalau misalnya ibu lagi puasa qadha, jangan. Puasa wajib jangan batalkan. Ya, kalau memang ada undangan, datang aja. Saya pernah juga. Ya, apalagi kalau walimah, kadang-kadang pengantin sama yang ngundang kan nggak tahu juga kita nggak makan, nggak tahu juga. Ya, jadi pernah sering saya sama istri pas lagi berpuasa, ya, saya nemani istri puasa, lagi puasa wajib dia kan. Nanti kami datang, tidak kehidangan, tapi langsung duduk atau langsung ke depan salam dengan acara itu. Kalau itu acara pernikahan ya. Nah, tapi kalau yang lain, insya Allah ibu lebih paham situasinya. Jadi saya cuma kasih kerangka-kerangka berfikirnya saja. Gitu ya Bu, ya. Atau kalau ibu berat membatalkan puasa, diundang kawan makan enak, telepon saya aja lah, biar saya mewakili ya. Gitu ya Bu. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Udah masuk Isra kan? Udah lewat banyak pun. Ya. Untuk lebih mempersingkat ya, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Tapi sebelum tutup kafaratul majelis, kita istighfar dulu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sama-sama ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sehat-sehat Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sama-sama alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.